wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama narasumber kita yaitu Kak Hasmidawati dari Lentera Baruga Baca. Mungkin Kak Hasmidawati saya lebih akrab panggil siapa Kak? Mida aja. Kak Mida. Iya, Oh iya. Kak Mida ini maksudnya riwayat komunitasnya itu bagaimana awal mulanya? Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kita saat ini ada komunitas Teras Baca yang kita beri nama Lentera Baruga Baca. Nah, Lentera Baruga Baca ini awal mulanya muncul karena keresahan minat baca teman-teman yang ada khususnya di daerah saya, Telulimpoe ya, Limbang Lohe khususnya. Nah, Lentera Baruga Baca ini kami rasa cukup membantu teman-teman yang membutuhkan entah itu dari bimbingan belajar atau dari ilmu pengetahuan yang lain. Nah, kenapa kami memberikan nama Lentera Baruga Baca? Itu ada maknanya. Ya, jadi lentera itu cahaya ya, cahaya. Baruga itu rumah, baca yang membaca. Ya, jadi Lentera Baruga Baca, rumah gelap, rumah itu gelap. Kalau punya lenteranya itu membaca, jadi dia akan terang seperti itu. Kak, ini yang apa yang melatar belakangi sehingga kakak membentuk komunitas Lentera Baruga Baca? Oke. Jadi yang melatar belakangi kami kenapa sampai membentuk komunitas ini, karena kami sangat prihatin melihat kurangnya minat baca. Sebenarnya bukan lebih ke ini ya, masyarakat itu punya minat baca yang cukup excited untuk membaca, hanya saja mereka tidak punya wadah. Nah, sehingga kami hadir untuk memberikan wadah kepada masyarakat, mengedukasikan kepada masyarakat bahwa membaca itu memang sangat penting. Tujuannya ini adalah meminimalisir buta aksara pada kalangan masyarakat. Seperti itu. Yang melatar belakanginya itu maksudnya bagaimana? Nah, yang melatar belakangi kami saat itu untuk membentuk Lentera Baruga Baca karena banyak teman-teman yang saat ini itu minat bacanya kurang. Nah, minat bacanya kurang karena mungkin terlalu main gadget ya. Jadi minat bacanya mereka kurang. Jadi kita termotivasi untuk sampai kapan sih gadget itu jadi utamaan kita. Nah, Lentera Baruga Baca ini kita hadirkan untuk membantu teman-teman. Kan tidak semua teman-teman punya gadget ya. Nah, jadi kita menghadirkan Lentera Baruga Baca ini supaya bisa membantu teman-teman yang mungkin butuh sharing, butuh support pembelajaran yang lain. Jadi kami membentuk Lentera Baruga Baca ini. Bagaimana perkembangannya komunitasnya? Ya, kalau untuk saat ini perkembangan dari komunitas Lentera Baruga Baca ini, kita masih ada di tahap proses perkembangan sebenarnya, karena kita tahu sekarang lagi musim pandemi COVID-19. Jadi kerumunan itu sangat dibatasi. Kemudian perkembangannya sekarang ya kita tetap mengadakan pertemuan belajar, entah itu sharing untuk adik-adik yang mau membaca buku, kemudian ingin dibantu mengerjakan soal-soal dari sekolah. Ya, kita tetap mengarahkan adik-adik setiap hari itu harus membaca entah dimanapun itu. Ya, karena keterbatasan untuk waktu berkumpul, jadi kita juga tetap sharing untuk via online. Kita mengingatkan, reminding untuk mereka untuk tetap membaca. Seperti itu. Apa dampak di masyarakat? Nah, kalau untuk dampaknya sendiri, untuk dampak saat ini dari awal kami membentuk Lentera Baruga Baca ini dampaknya cukup signifikan karena Lentera Baruga Baca ini sangat membantu masyarakat yang ada di sekitar, karena komunitas ini terbuka untuk umum. Jadi siapapun itu, dari manapun mereka, kita terbuka karena untuk bahan yang kita sediakan pun bisa dibaca oleh semua kalangan. Dan tidak hanya membaca juga, kita juga
kadang mengadakan sharing season, membantu adik-adik yang mungkin mereka butuh pembelajaran yang kurang mereka mengerti, nanti kita bisa bantu di Lentera Baruga Baca seperti itu. Ini komunitasnya sejak kapan dibentuk? Nah, kalau untuk dibentuknya sendiri kita sudah membentuk dari tahun 2019. 2019 itu di bulan September. Jadi kemarin juga kebetulan baru-baru ulang tahun dari Lentera Baruga Baca ini, tanggal 4 September 2021 sudah yang kedua tahun. Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun dan sampai sekarang masih beroperasi. Kalau ini kan sudah 2 tahun berjalan, bagaimana dukungan pemerintah terhadap komunitasnya, Kakak? Ya, kalau untuk dukungan pemerintah sendiri, alhamdulillah kita sangat disupport sekali sama pemerintah. Kemudian banyak dukungan-dukungan, entah itu dukungan secara finansial atau apapun itu, alhamdulillah pemerintah sangat menyambut dengan baik lembaga kami ini yang ada di Desa Limbang Lohe. Dan sekarang kita lagi ada di tahap untuk mengupgrade. Jadi kita mungkin yang dari awalnya masih sedikit-sedikit, kemudian kita mengembangkan lagi seperti itu. Kan ini Kakak kan masih merintis sebelum pandemi. Tentu pasti ada perbedaan kan, maksudnya bagaimana tantangan yang dihadapi selama pandemi ini. Ya, betul sekali. Jadi mungkin waktu sebelum pandemi itu, lebih ramai lah ceritanya. Lebih ramai, jadi tidak ada pembatasan untuk berkumpul di suatu wadah. Nah, tantangannya sekarang adalah terbatas, kemudian karena kita juga harus menjaga protokol kesehatan ya, memakai masker, menjaga jarak. Nah, tantangannya kita adalah yang kemarinnya kita ramai, sekarang itu kita harus dibatasi. Kita harus dibatasi karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi meskipun ada tantangan seperti itu, tidak membuat semangat teman-teman yang sudah ada dalam komunitas itu jadi redup. Seperti itu. Kalau solusinya mungkin, atau maksudnya kalau yang awalnya mungkin sekali pertemuan atau maksudnya yang banyak sekarang terbatas, apakah jadwalnya itu per kelompok atau bagaimana? Nah, karena memang sekarang kita berada di fase ini ya, fase keterbatasan untuk ketemu tatap muka. Jadi kadang kita jadwalkan siapa yang mau datang, kita untuk partisinya sendiri yang biasanya mungkin 20 orang, tapi sekarang kita malah mengambil maksimal kita 5 orang untuk memutuskan lah ceritanya COVID-19 ini. Jadi yang kemarin kita bisa ramai-ramai untuk belajar, sekarang kita batasi untuk pertemuannya. Seperti itu. Kak, bagaimana tips untuk melibatkan masyarakat masuk ke komunitas literasi? Oke. Selama ini kami selalu punya tips-tips gitu ya, untuk melibatkan bagaimana tidak hanya dari kalangan anak-anak, bahkan lansia sekalipun itu ada dalam komunitas kami. Jadi kami lebih sering mengedukasi betapa pentingnya membaca. Jadi kami selalu mengedukasikan kepada masyarakat betapa pentingnya membaca. Karena membaca merupakan jendela dunia. Jadi secanggih apapun teknologi zaman sekarang, kalau kita nggak membaca, ya sama aja gitu loh. Jadi membaca itu sangat penting. Intinya kita tetap memberikan edukasi ke masyarakat. Jangan lupa membaca untuk setiap harinya. Seperti itu. Mungkin itu tips dari Kak. Mungkin itu tips dari Kak Milda betapa pentingnya kita sebagai manusia harus mengutamakan membaca, karena membaca merupakan jendela dunia. Betul sekali. Apa gunanya gadget kalau tidak bisa membaca? Sama saja nol. Betul. Jadi istilahnya secanggih apapun teknologi zaman sekarang, membaca tetap menjadi jendela dunia. Iya.
Mungkin sebelum kita selesai bincang-bincang ini, mungkin Kak Mida bisa memberikan pesan kepada pemuda-pemuda betapa pentingnya literasi masa kini. Iya, harapan saya sebagai salah satu pendiri dari Lentera Baruga Baca adalah untuk teman-teman zaman sekarang, saya hanya ingin berpesan bahwa membaca merupakan jendela dunia. Ketika sepintar apapun, kalau kita malas membaca, itu kita bakal ketinggalan. Jadi secanggih apapun teknologi zaman sekarang, kalau membacanya kurang, tetap nilainya 0. Karena membaca merupakan jendela dunia, dan membaca akan membawamu keliling dunia melalui bacaan-bacaan yang kamu baca. Dan harapan saya semoga akan ada lagi lentera-lentera yang akan muncul, yang akan menerangi buta aksara yang ada di kalangan masyarakat. Wow, super. Itu mungkin pesan dari Kak Mida. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ya, saya juga sangat berterima kasih banyak kepada komunitas pemuda berani jujur karena telah mengundang saya untuk berbagi kisah inspiratif. Dan jangan lupa tetap nonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman kalian.